Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Putra Alifa dengan NPM 2511309 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Azzanan Siregar SHMH. Baik, yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manan, menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang membahas masalah ekonomi masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah usaha sistematis untuk memahami perilaku dan persoalan ekonomi dari sudut pandang Islam. Yang ketiga, menurut N. Siddiqi, yang menjelaskan bahwa melihat ekonomi Islam sebagai respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi dengan dasar Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalaman. Yang keempat, menurut Hazanud Zaman, menekankan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan penerapan hukum Islam untuk mencegah ketidakadilan demi kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, sejahtera, dan diridhoi Allah dengan cara yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga, menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan seimbang. Yang keempat, menjamin kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab. Yang kelima, mendorong kemandirian ekonomi umat. Selanjutnya, prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola. Yang kedua, keadilan, artinya kegiatan ekonomi harus adil, seimbang, dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, kenabian, artinya meneladani akhlak Nabi dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, ma'ad atau hasil atau akhirat. Setiap perbuatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan di dunia tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kelima, sidik atau jujur, artinya berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Kejujuran menciptakan kepercayaan dan keberkahan dalam usaha. Yang keenam, amanah, artinya dapat dipercaya dalam mengelola harta, janji, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, fatonah, berarti cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan ekonomi. Pelaku ekonomi Islam dituntut sebagai memiliki pengetahuan, perencanaan, dan strategi yang baik agar usaha berjalan efektif dan efisiensi. Yang ke-8, tabligh, artinya transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, lembaga ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga Bank Umum Syariat, pasar modal syariat, asuransi syariat, BMT dan lembaga gadai. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariat. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah dalam kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan usaha, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, prinsipnya. Yang pertama, muzarabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua, musyarakah, artinya kerjasama dan penyertaan modal antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, murabahah, jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati. Yang keempat, ijarah, pembiayaan melalui sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Yang kelima, ijarah atau wa'iktina, sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya, peran barang syariah. Barang syariah berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan peran pengusaha muslim, serta menjadi katalisator perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, fungsi bank syariah. Yang pertama, sebagai manajer investasi. Bank syariah mengelola dana nasabah di mana hasil bagi keuntungan tergantung pada profesional dan kehatian-kehatian bank.
Yang keempat, investor. Bank syariah melakukan investasi sesuai prinsip syariah melalui akad seperti murabaah, mudharabah, musyarakah, salam, istighna, dan investasi saham syariah. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank syariah menyediakan jasa keuangan seperti letter of credit dan transfer dana berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, fungsi sosial. Bank syariah menjadikan fungsi sosial melalui GARD atau pinjaman kebajikan, pengelolaan zakat, infak, dan dana sosial lainnya. Yang kedua yaitu penggadaian syariah. Pengertian penggadaian syariah. Penggadaian syariah adalah kegiatan menjadikan suatu barang bernilai menurut syariah Islam sebagai jaminan utang, di mana utang tersebut dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Selanjutnya, penggadaian syariah bertujuan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan tanpa menimbulkan masalah baru karena dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu rukun dan syariat penggadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima barang gadai. Yang ketiga, marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan dengan syarat. Yang pertama, memiliki nilai menurut syariat. Yang kedua, ada pada saat akad. Yang ketiga, dapat diserahkan langsung kepada murtahin atau wakilnya. Yang keempat, marhun bih atau dain atau hutang. Dengan syarat, yang pertama hutang harus jelas jumlahnya, yang kedua pihak rahin dan murtahin harus jelas, yang ketiga bersifat mengikat atau lazim saat akad. Yang kelima, ijab dan kabul. Dengan syarat, yang pertama pernyataan kesepakatan dari kedua pihak, yang kedua ijab dan kabul harus sesuai, yang ketiga dilakukan dalam suatu majelis akad, yang keempat kedua pihak saling memahami maksud akad. Selanjutnya yang ketiga yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Pengertian BMT menurut menurut Hasan dan Hasan Ali pada tahun 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang bertujuan mengembangkan usaha mikro dan kecil, mengangkat derajat kaum fakir miskin, serta mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menurut Heri Sudarsono pada tahun 2007, BMT merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya yaitu fungsi BMT. Yang pertama, Baitul Mal, berfungsi menerima dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan ketentuan dan amanah syariah. Yang kedua, Baitul Tamwil, berfungsi mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan ekonomi usaha mikro dan kecil, melalui kegiatan menabung dan pembiayaan usaha. Selanjutnya, dasar hukum BMT. Dasar hukum BMT terdapat dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang memerintahkan pengelolaan zakat. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal didirikan sebagai lembaga pengelolaan harta umat. Selanjutnya yang keempat yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu kegiatan investasi dan pembiayaan di pasar modal yang dijadikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagai terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi landasan seluruh kegiatan ekonomi syariah termasuk pasar modal. Yang kedua, Syariah. Yang artinya syariah adalah hukum dan aturan Allah SWT yang berisi perintah dan larangan bagi manusia. Yang ketiga, fikih. Fikih adalah hasil penafsiran para ulama terhadap syariah untuk menjawab permasalahan kehidupan termasuk bidang ekonomi. Yang keempat, ibadah. Hubungan antara manusia dan Allah SWT. Hukum asal ibadah adalah tidak boleh kecuali ada perintah atau ketentuan yang jelas. Yang kelima, muamalah. Hubungan antara sesama manusia dan dalam bidang sosial dan ekonomi. Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada larangan yang tegas. Selanjutnya, prinsip syariah di pasar modal. Yang pertama, investasi halal. Pembiayaan dan investasi hanya pada aset dan kegiatan usaha yang halal, bermanfaat dan menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, usaha sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran, bukan komoditas. Keuntungan diperoleh dari hasil usaha, bukan dari bunga. Yang ketiga, akad yang jelas dan transparan. Akad antara investor dan emiten harus jelas, jujur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar.
Yang keempat, menghindari spekulasi berlebihan. Investor dan emiten dilarang mengambil risiko berlebihan atau maishir yang dapat merugikan. Yang kelima, menjaga mekanisme pasar. Dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.